Sabe selamat lingunalatai, salam sujud karena melempang, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan. Adil katalinu, bacuramin kasaruga, basengat kajibata. Arus. Halo mahasiswa dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Tampung Penyang DPM Fakultas Dharma Acarya, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Dalam podcast ini kita memberikan edukasi terkait mahasiswa, organisasi, dan kampus untuk kita semua. Kesempatan yang berbahagia ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber kita, yaitu Gubernur Fakultas Dharma Sastra, Saudara Rano Irawan. Halo. Ya, halo. Gimana kabarnya untuk hari ini? Astungkare baik. Baik ya. Terima kasih sudah hadir di Stadio Tampung Penyang, HNTP Palangkaraya. Untuk hari ini kita berbincang terkait dunia organisasi, terutama di ruang lingkup kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya ini. Karena yang kita ketahui ya, Saudara Rano Irawan ini memang berkecimpungan di dunia organisasi, terutama di Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya. Sejauh ini untuk pengalaman saudara atau gimana pandangan saudara untuk organisasi terutama di ruang lingkup BEM? Ya, terima kasih kepada host atas kesempatannya. Baik, saya akan sedikit menceritakan pengalaman lah seperti itu, yaitu terkait dengan berorganisasi di lingkup Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya. Pada awal mulanya kan saya masuk di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya adalah sebagai seorang mahasiswa. Nah, ketika kita masuk dalam lingkup Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang, Palangkaraya, saya merasa ada suatu momen atau yang tidak bisa kita lupakan nantinya untuk ketika kita meninggalkan suatu lingkup kampus seperti itu. Nah, ada sebuah organisasi. Nah, organisasi itu adalah sebagai wadah untuk kita berproses, belajar, mengasah suatu pemikiran, pola pikir kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, ketika saya awal masuk di Fakultas Dharma Sastra, di situ saya berkecimpung sebagai anggota. Pada awalnya itu saya mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa, yaitu sebagai anggota. Nah, pada hal tersebut, saya hanya berpikir dalam berorganisasi itu tidak tahu bagaimana fungsinya untuk saya itu. Jadi saya ibaratnya numpang nama sebagai dalam berorganisasi, dan untuk hal yang saya butuhkan itu belum saya temukan itu. Betul. Nah, pada akhirnya saya dipercayakan oleh teman-teman sebagai seorang gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dharma Sastra. Nah, hal tersebutlah membuat suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Artinya saya bisa lebih atau apalah gitu dari mahasiswa yang lainnya gitu. Jadi saya punya tugas dan juga tanggung jawab yang berbeda dari mahasiswa pada umumnya. Ketika berorganisasi, saya merasa sangat berguna, terutama untuk diri saya sendiri. Nah, mungkin orang berpikir ketika berorganisasi itu adalah apalagi dalam lingkup kampus, tidak ada, misalnya ada imbalan atau apakah itu. Nah, itulah yang mungkin pemikiran dari mahasiswa pada umumnya, ya menganggap organisasi itu hanya dipandang sebelah mata. Tapi menurut saya secara pribadi, ketika berorganisasi itu adalah bagaimana kita memanajemen waktu kita, terutama sebagai memberikan waktu ke organisasi dan juga waktu berkuliah dan juga untuk pertemanan. Nah, di situ kita harus manajemen waktu yang baik. Jadi ketika berorganisasi itu, disitulah kita mempunyai
manajemen waktu yang baik gitu untuk melatihnya. Mungkin sekian. Jadi pengalaman saudara Rano itu ya memang merangkap dari anggota ya. Karena ya terkadang kita itu karena berada di anggotanya saja atau posisi anggota, kita nggak terlalu mendalami gitu peran kita dalam BEM tersebut. Tapi di saat kita menjadi seorang ketua atau orang yang dipercayakan, itu yang bisa membuat kita menghayati sesuatu itu sehingga adalah ketertarikan kita untuk hadir di situ. Nah, seperti yang disampaikan oleh saudara Rano tadi, pengalaman dalam organisasi itu kemampuan kita dalam manajemen waktu, terutama dalam segi perkuliahan, kemudian organisasi dan pertemanan. Karena ya selain peran kita sebagai mahasiswa atau sebagai seorang ketua, seperti saudara Rano sebagai seorang gubernur yang ada di Fakultas Dharma Sastra itu juga berperan sebagai masyarakat biasa kan. Jadi di mana kemampuan kita itu membagi atau manajemen waktu kita dan memposisikan diri kita itu. Kemudian dari segi pengalaman, karena yang ya mungkin semua orang pasti punya pengalaman dalam organisasi. Nah, untuk pengalaman yang mungkin yang negatifnya aja ya dulu ya. Pernah nggak ya merasakan dijauhi teman karena saking sibuknya kita dalam organisasi, sehingga kita itu jarang ngumpul sama teman-teman yang mungkin akrab sama kita terlebih dahulunya gitu. Atau mungkin kita dicibirin, diomongin gitu, pasti iya karena lo sok sibuk banget gitu dalam organisasi. Emang apa sih untung sama lo gitu. Itu pernah nggak ya diterima atau didengar gitu cibiran seperti itu? Ya, terima kasih. Terkait dengan hal tersebut, memang sudah biasa lah di dalam sebagai seorang ketua dalam berorganisasi. Nah, saya pernah juga merasakan hal tersebut dan pernah mendengar suatu cibiran-cibiran seperti itu. Yaitu bahwa kamu ini sebagai mahasiswa yang sok sibuk aja gitu. Jadi itu apa kesibukan sehingga kamu jarang seperti itu berkumpul kepada kami gitu dalam suatu misalnya tongkrongan apakah itu. Jadi saya menjawab gitu bahwa saya itu bukannya sibuk dalam bahasanya sibuk. Jadi bahasanya saya menjawab itu sok sibuk aja gitu. Jadi saya mencari relasi baru dalam organisasi. Jadi saya menganggap suatu pergaulan pertemanan itu aja, jadi tidak ada tantangan baru bagi saya gitu. Nah, kenapa teman-teman bilang seperti itu kepada saya? Jadi karena saya jarang berkumpul, nongkrong seperti biasanya. Nah, dan juga hal tersebut juga memicu saya seperti dalam melihat itu seperti menjauhi pertemanan. Nah, mungkin hal tersebut tidaklah seperti itu. Saya ibaratnya menjauhkan suatu pertemanan. Jadi itu adalah ibarat saya sebagai ketua itu punya tanggung jawab dalam berorganisasi seperti apa. Mungkin bukan berarti kita menjauh dari teman-teman ya, tapi karena ya kita tahulah konsekuensinya sebagai ketua itu pasti punya tanggung jawab besar dalam organisasi, terutama untuk BEM yang di ranahnya fakultas, tambah-tambah lagi kalau di ranahnya rektorat gitu nambah besar lagi. Jadi hal tersebut tidak membuat saudara Rano untuk mundur gitu ya. Karena ya mungkin ya saya sendiri juga terbiasa mendengar hal tersebut. Pasti ada yang senang melihat kita sibuk dalam organisasi, ada juga yang ngata-ngatain gitu. Tapi hal tersebut ya hal yang biasa. Karena ya namanya juga kita manusiawi, pasti ada timbal balik, ada tekanan positif dan negatifnya gitu. Nah, selain segi negatifnya ini, yang segi positif pasti banyak ini saya tahu, karena terutama BEM ya, banyak sekali pengalaman positifnya yang bisa membangun karakter gitu. Nah, kira-kira dalam organisasi ini berpengaruh dalam pertemanannya. Dari segi pertemanan yang awalnya kita hanya ibaratnya kita hanya kumpul di gang ini, tiba-tiba kita bisa keluar dari jalur tersebut. Maksudnya ya kita bisa berani keluar dari zona nyaman kita
gitu iya. untuk menerima tantangannya. Dan kira-kira untuk saudara Rano pernah nggak ya untuk berpikir, aku nih capek banget dalam organisasi karena sibuk banget gitu, selain tugas kuliah pasti numpuk kan, tugas kuliah apalagi sudah semester tinggi itu pasti. Nah, pernah nggak berpikir untuk merasa capek atau bosan dalam organisasi? Ya, terima kasih. Ya, kita berbicara capek ya capek lah gitu. Iya. Di antaranya itu kan suatu berorganisasi itu adalah suatu pilihan dari seorang mahasiswa. Nah, itulah mengapa kita sebagai mahasiswa yang berorganisasi itu mempunyai tanggung jawab yang mungkin lebih lah dari mahasiswa pada umumnya. Ya, kita bisa dalam perkuliahan itu kita mengurus tugas ataupun berkuliah. Nah, dalam organisasi itu kita berbagai macam, yaitu seperti kegiatan, mengikuti dinas luar atau mengikuti pengabdian ke masyarakat. Nah, hal itulah yang mungkin memicu suatu, bisa kita dalam perkuliahan itu bisa terbengkalai. Saya merasa diri saya sendiri ketika saya berkecimpung sebagai, ya bahasanya ketua lah dalam suatu ormawa, khusus di Fakultas Drama Sastra. Saya merasa manajemen waktu saya sekarang ini agak berantakan lah seperti. Jadi saya meninggalkan suatu kewajiban yang seharusnya seperti dalam perkuliahan itu, waktu kuliah tertinggal dari teman-teman yang lain gitu. Nah, dan juga apakah ada terlintas dari pikiran saya, mungkin ada lah itu niat untuk mengundurkan diri seperti itu. Karena saking capeknya. Iya, mungkin capek dan sibuknya. Tapi saya berkaca lagi ke depannya. Ketika saya berhenti sebagai seorang ketua di Ormawa, mungkin saya akan mengkhianati diri saya sendiri dari awal itu. Kan saya masuk organisasi itu adalah komitmen saya. Nah, dari situlah saya berkomitmen untuk mempertahankan jati diri saya untuk tetap berkecimpung di organisasi, dan itu adalah mungkin suatu kedepannya nanti akan berguna untuk saya itu. Jadi pernah merasa bosan atau capek itu pasti ya, itu karena ya namanya juga manusia biasa, bisa lelah dengan waktu dan lain sebagainya, tapi hal itu tidak memutuskan semangat kita dalam berorganisasi, karena ya kita tahu nanti timbal baliknya ke kita gitu. Ya ibaratnya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu. Ya bersakit-sakit aja dulu, tapi bersenang-senang kita menikmati pengalaman yang kita dapat. Jadi adalah ya istilahnya cerita untuk anak cucu kita nanti. Selain kita mengikuti perkuliahan, ya kita juga ikut berkecimpungan dalam dunia organisasi gitu. Nah, apa nih yang menjadi harapan Kak Rano untuk mahasiswa, terutama untuk mahasiswa yang ada di Fakultas Dharma Sastra, untuk kedepannya bagaimana memandang suatu organisasi itu sebagai sangat penting dalam membentuk karakter seorang mahasiswa? Harapannya untuk teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih. Mungkin tidak banyak atau panjang lebar yang saya sampaikan. Kita dalam berorganisasi, terkhususnya mahasiswa Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, bahwa ketika kita masuk sebagai seorang maha, yaitu maha dari segala siswa, itu adalah kaum intelektual yang tinggi gitu. Jadi pemikiran kita itu beda daripada orang-orang pada umumnya, yang mungkin di seorang siswa pada umumnya gitu. Jadi ketika masuk ke dalam lingkup kampus atau perkuliahan, jadi itu melatih pola pikir kita untuk berpikir ke depan. Nah, karena apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang kita petik pada nantinya untuk kemudian hari. Jadi harapannya kepada mahasiswa, khususnya di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, mari latih diri dan terus berproses, karena hari ini kita kerjakan dan kita tanam, mungkin kemudian hari kita yang akan memetiknya. Mungkin sekian.
Jadi untuk teman-teman yang ada di Fakultas Dharma Sastra, Ya. harapannya seperti yang disampaikan oleh Pak Gub tadi, Ya. harapannya gimana kita bisa melanjutkan estafet kepemimpinan ini, karena di mana kita ketahui mungkin beberapa bulan ke depan lagi kita akan mengadakan musma ya tentunya untuk pergantian pengurus. Jadi harapannya ada nih yang mencalonkan diri atau ikut serta bergabung dalam organisasi untuk melanjutkan estafet dari kepemimpinan tersebut, terkhususnya untuk mahasiswa yang ada di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya ini. Karena pentingnya suatu organisasi itu untuk mengasah pengalaman kita, mencari bagaimana kita bisa mendapatkan pengalaman baru, teman baru, dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada nih kata-kata mutiara atau closing statement dari Kak Rano untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Fakultas Dharma Sastra atau mahasiswa yang ada di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dan pada umumnya untuk mahasiswa yang ada di luar sana. Supaya makin semangat lagi nih untuk mengejar nilai akademisnya dan nilai-nilai pengalaman di bidang organisasinya. Karena yang kita ketahui tahun 2030 nanti tidak hanya di bidang intelektual tapi skill terutama dalam public speaking yang dibutuhkan dalam dunia kerja khususnya. Gimana nih closing statementnya untuk teman-teman mahasiswa? Ya, terkait dengan closing statement, dari pengalaman saya dalam berorganisasi, itu adalah suatu pilihan dari seorang mahasiswa. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita melatih atau menjunjung tinggi suatu kepercayaan terhadap diri kita sendiri. Jadi kita jangan berpikir bahwa kita tidak bisa. Nah, jangan tanamkan bahwa kita melakukan hal itu tidak bisa. Jadi itu akan bisa seterusnya akan tidak bisa. Ketika kita mendapat suatu tanggung jawab, kita lakukan berkata dengan bisa. Itu akan terus kita melatih kita untuk terus belajar dan bersemangat untuk meraihnya. Jadi saya berpesan kepada mahasiswa, khususnya di Fakultas Dharma Sastra, karena pada akhir-akhir ini penurunan dalam berorganisasi sangat drastis sekali. Sangat kelihatan. Ya, sangat kelihatan. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang mahasiswa terkhususnya Fakultas Dharma Sastra, ayo tetap semangat dalam berorganisasi, karena itu adalah sebagai wadah kita berproses untuk kita melatih diri kita, bagaimana kita manajemen waktu kita, dan juga mempunyai relasi-relasi yang baru dan pertemanan yang tidak kita temukan dalam perkuliahan, dan itu bisa kita dapatkan dari luar ketika kita berorganisasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Itu harapannya untuk mahasiswa yang ada di luar sana, pentingnya organisasi dalam membentuk karakter kita, terutama dalam bidang intelektual kita, skill kita, dan lainnya. Baik, demikian podcast kita untuk hari ini. Terima kasih sudah memberikan kita motivasi, edukasi untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, betapa pentingnya organisasi untuk kita. Demikian podcast kita pada hari ini. Kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dan saya harapkan teman-teman bisa mengedukasikan atau mengimplementasikan apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Mari kita tutup podcast kita pada hari ini dengan Paramasanti dan Sahi. Om Santi, Om Sahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sampai jumpa.